Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua teman-teman, para guru, dan semua yang ada di sini. Saya Febrianda Khairunisa akan mengajak kita berdiskusi tentang gadget dan sosial media. Kita semua pasti suka kan bermain game, menonton video, atau mengirim pesan lewat gadget bukan? Meskipun menyenangkan, tetapi penggunaan gadget juga memiliki aturan untuk memastikan kita tetap aman, nyaman, dan sehat. Mari kita belajar bersama supaya gadget menjadi alat yang membantu dan bukan membuat masalah. Mengapa sih penting etika dalam penggunaan gadget? Gadget mempermudah kita untuk komunikasi dan belajar, tetapi jika digunakan sembarangan bisa menyebabkan banyak masalah, seperti kurang tidur, terganggunya konsentrasi, dan perasaan sedih akibat perbandingan dengan teman di sosial media. Penting untuk dicatat bahwa etika membantu kita untuk menjaga diri dan orang lain saat menggunakan gadget. Selanjutnya, risiko jika kita tidak bijak menggunakan gadget adalah: yang pertama, privacy. Menaruh informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau foto-foto pribadi di internet bisa sangat berbahaya. Teman-teman perlu tahu bahwa tidak ada orang di internet yang dapat dipercaya. Yang kedua, ada cyberbullying. Komentar jahat atau menghina lewat pesan dan media sosial sangat menyakitkan. Mengatakan sesuatu tanpa berpikir panjang bisa menyakiti perasaan orang lain. Dan yang ketiga adalah kecanduan. Terlalu lama menatap layar membuat mata kita cepat lelah, waktu belajar terganggu, dan bahkan tidur menjadi tidak nyenyak. Hubungan antara screen time yang berlebihan dapat menurunkan prestasi sekolah juga loh. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika sederhana yang dapat mudah diingat. Yang pertama, jaga privasi. Jangan membagikan data pribadi atau foto-foto yang seharusnya hanya disimpan untuk keluarga saja. Yang kedua, sopan saat online. Berbicaralah seperti saat bertemu dengan orang-orang secara langsung. Gunakan kata-kata yang baik, sopan, jangan menghina, dan beri pujian bila pantas. Yang ketiga, beri batasan waktu. Tetapkan aturan untuk waktu bermain gadget. Misalnya, maksimal hanya 1 jam saat setelah mengerjakan tugas. Lalu istirahat dan lakukan kegiatan lain seperti membaca buku, olahraga, atau belajar memasak. Yang keempat adalah tanya orang tua atau guru. Jika menemukan sesuatu yang membuat takut atau bingung, langsung beritahu orang dewasa yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah tips praktis supaya penggunaan gadget tetap aman dan bermanfaat. Yang pertama adalah atur penggunaan privasi. Pastikan akun sosial media disetel privat sehingga hanya teman yang dapat dikenal yang bisa melihat postingan kita. Yang kedua, seleksi teman atau pergaulan online. Terima permintaan pertemanan hanya dari orang yang kita kenal dan jangan mudah percaya dengan orang asing atau orang baru yang kita kenal dalam bersosial media. Selanjutnya, gunakan untuk belajar. Coba gunakan gadget untuk mencari informasi pelajaran, menonton video edukasi, atau membaca e-book yang bermanfaat. Dan yang terakhir, jadwalkan waktu tanpa gadget. Misalnya, saat makan, saat mengobrol dengan keluarga, atau sebelum tidur. Letakkan gadget dan nikmati waktu bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang saya akan memberikan contoh atau ilustrasi singkat. Misalnya dari kelas 6 ini Albi. Coba bayangkan kalau Albi menerima pesan dari seorang yang tidak dikenal dan meminta alamat rumahnya. Jika Albi membalas dan memberikan alamatnya, itu bisa jadi sangat berbahaya. Sebaliknya,
Almi bisa bertanya kepada orang tua atau guru terlebih dahulu, lalu menolak dan memblokir akun tersebut. Contoh ini menunjukkan pentingnya berhati-hati dan melibatkan orang tua dalam bermain gadget. Teman-teman yang saya sayangi, gadget itu seperti pisau, sangat berguna jika digunakan dengan baik dan tepat, tetapi bisa sangat berbahaya jika disalahgunakan. Mari kita berkomitmen bersama untuk menggunakan gadget secara bijak, menjaga privasi, bersikap sopan di dunia maya, batasi waktu screen time, dan tanyakan pada orang tua atau orang dewasa jika ragu. Dengan cara ini, kita bisa tetap aman, sehat, dan fokus untuk belajar sembari tetap menggunakan teknologi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.